Ya, sekarang kita kedatangan barang baru lagi. Ini masih unboxing ya, kita unboxing ya. Belum dibuka. Ya. Barangnya adalah WiFi router. WiFi router. Ya. Ini kalau saya lihat-lihat salah satu yang punya best value for money, karena dengan harga murah tidak sampai 300.000, nah, kita mendapatkan dual band WiFi router. Dual band di sini apa? Berarti dual band itu adalah dapat 2,4 GHz yang biasa, yang umum banget 2,4 GHz dengan 5 GHz. 5 GHz ya. Iya, ini dia barangnya. Ya. Ini dia barangnya. Totolink AC1200 AC1200 wireless dual band router. Dual band IPv6, IPTV, phone UI. IPv6 jarang dipakai, IPTV ya jarang dipakai juga sih. Dual bandnya yang penting. Sudah resmi ya, ini ada postelnya, 3 years warranty. Luar biasa, barang yang tidak terlalu mahal, tetapi supportnya luar biasa. 3 year warranty Totolink ya. Ini adalah tipenya Totolink A830R. Nah, modelnya begini, kotak aja kayak modem apa ya dulu ya, Excel, modem Excel Home ya. Cuman kalau ini hanya WiFi nya saja, dan ini bisa 5 GHz ya. A830R, tipenya Totolink A830R AC1200 wireless dual band router. Slot LAN-nya ada 4, WAN-nya 1, semuanya 10/100, belum gigabit, tapi ya oke lah harganya ya. Simultaneous dual band, jadi yang 2,4 GHz ada langsung secara bersamaan, 5 GHz juga berjalan ya. Artinya apa? Device semua yang bisa 5 GHz bisa dimasukkan ke dalam access point yang 5 GHz, dan yang 2,4 GHz maksudnya device lama ya, yang cuma bisa 2,4 GHz masuknya di access point 2,4 GHz. Access pointnya bisa disamakan, bisa dibedakan. Kalau access pointnya namanya disamakan, dia akan auto switch. Kalau mendukung 5 GHz akan 5 GHz. Nanti kalau ceritanya jaraknya agak menjauh, melemah, dia akan switch otomatis ke 2,4 GHz ya. Gitu. Nah, saya juga udah baca-baca bahwa untuk penerapannya sebaiknya akses pointnya itu dibedakan antara 5 GHz dengan 2,4 GHz. Karena apa? Untuk device yang bisa 5 GHz itu akan mengunci ya device-nya di 5 GHz saja terus gitu kan. 2,4 GHz ya 2,4 GHz terus. Sebaiknya begitu. Karena apa? Kalau ceritanya dibikin otomatis, lama-lama ada yang pernah review, lama-lama device-nya akan ngumpul di 2,4 GHz semua, nggak naik lagi ke 5 GHz. Awalnya 5 GHz nyambung, tapi pada saat koneksinya melemah agak jauh, dia switch ke 2,4 GHz, lalu udah di situ nggak naik lagi ke 5 GHz gitu. Itu berdasarkan review yang pernah saya lihat ya. Nah, mari kita unboxing dulu ya guys. Totolink A830R. Oke, bukanya dari mana ya? Di sini. Nah, quick installation guide. Oke. Kartu garansi. Installation diagram, misalnya. Oke. Dan ini bendanya.
bendanya modelnya cukup bagus ya. Oke ya, cukup oke sih menurut saya. Kabelan semeter paling, dan charger adaptor 9 volt 0,8 ampere, 10 watt lah ya. Oke, lalu kita coba on aja. Namanya unboxing. Sebelum saya terima saya belinya Tokopedia nih. Sebelum saya terima di Tokopedia, saya tes on video unboxing dan tes on, supaya kalau nggak on saya bisa komplain. Ya, nyala ya. Sistem 5G dan 2.4G. Oke. Saya coba settingnya dari laptop saja. Ya, mari kita coba setting ya. Settingnya kita pakai laptop saja. Oke ya. Sistem 5G dan 2.4. Totolink A830R 5G. Oke, open. Langsung masuk ya. Admin. Nah, masuk. DHCP disconnected. Ini connectnya 5G ya. A830R. Oh, 5G. 5 GHz. Windows sudah mengatakan 5 GHz. 802.11ac 866.433 Mbps. Oke, ini luar biasa. Yang satu ya, dan sebagainya. Di sini menu-menunya ya. Di sini ada isi setup. One-nya apa, DHCP statik, biasanya DHCP ya. Network name, SSID-nya bisa diganti. 5G wireless-nya diganti, passwordnya diganti. Di sini yang paling penting itu ada advanced setup. Ini di video-video orang lain juga udah ditunjukkan, banyak ditunjukkan mengenai menu-menunya. Tetapi jarang yang membahas menu quality of service, QoS ini. Nah, quality of service ini adalah untuk membagi bandwidth. On apa off, kita enable contohnya. Total uplink bandwidthnya kita samakan dengan bandwidth internet kita. Kalau saya ini ceritanya di 30 Mbps. Saya tulisnya 30.000 Mbps, 30 ini 100.000. Anggaplah 30.000 kbps ya, jadi 30 Mbps. 130.000. Oke ya. Lalu di apply, lalu add rule. Contohnya ceritanya ini, kita scan ada IP address berapa, ini kita bisa pilih
22 192 108.02 sampai berapa bisa kita set IP-nya range ya, satu aja atau range bisa. Nah, kita set IP tersebut, contohnya 2 ini adalah laptop ini. Nah, IP ini itu dapat uplinknya itu uploadnya berapa, downloadnya berapa, ada komentarnya, terus kita tinggal di add lalu di apply. Itu bandwidth management ini biasanya ada di ya TotalLink, rata-rata ada, TP-Link juga ada, tapi tidak semua TP-Link ada. TP-Link yang murah contohnya TLWR 840N ada bandwidth management. Tapi yang Archer murah, TP-Link yang Archer yang murah justru nggak ada. Saya nanya ke penjualnya, ini ada nggak bandwidth management, bandwidth control? Penjualnya di Tokopedia malah bilang, wah jelas nggak ada, soalnya murah. Gitu. Adanya dikasih tunjuk, pakai ini aja pak, pakai Mikrotik. Tuh. Ya mungkin dia nggak tahu kalau yang murah-murah itu juga ada bandwidth manajemennya banyak. Dari dulu juga saya sering pakai TP-Link, itu ada bandwidth manajemennya. TLMR 3420, nah itu ngetop sekali tuh. Itu ada bandwidth manajemen. TLWR 840 ada bandwidth manajemen. Lalu Netis, dulu sempat di sini keluar ada brand Netis, ada bandwidth manajemen, dan itu nggak mahal semua, murah-murah semua akses point ya. Ini penting sekali ini kalau misalnya kita ingin membatasi salah satu IP, salah satu device untuk nggak makan banyak-banyak gitu, supaya tidak menghambat. Contohnya ini saya set untuk download game PC maupun PS4 maupun Xbox, IP-nya berapa, kita set IP-nya supaya static, supaya IP-nya dimasukin di HCP supaya tidak berubah, baru di set bandwidth manajemennya gitu. Supaya contohnya kalau lagi download game maksimal misalnya 30, maksimal 20 aja, 20 Mbps, jadi masih ada sisa 10 untuk yang lain, untuk bisa nonton Netflix dan segala macam. Jadi tidak, biasanya kalau kita buat download game aja, download aja, yang lain kehambat. Ya udah, ini yang biasanya terlewatkan orang, cuman kasih tunjuk sekilas saja gitu. Tapi ini cukup oke lah, mirip kayak Netis ya biasanya. Nah banyak juga yang nanya ini untuk bisa jaraknya berapa. Wah ini banyak yang review jaraknya 50 meter masih oke nih, hampir 50 meter, 40-50 meter line of sight masih oke ya. Lalu bisa berapa device connect. Nah untuk yang router, wifi router yang kecil-kecil begini, yang harganya nggak terlalu mahal, itu maksimal 20 supaya stabil 15. Kalau 20 juga udah mulai tersendat-sendat, maksimal ya 15 lah, itu yang murah-murah. Kecuali kalau pakai Mikrotik RAM-nya besar, prosesornya kencang, jadi dia bisa menghandle traffic lebih banyak gitu. Kalau ini ya 15 device yang connect secara berbarengan di wireless, itu pasnya. Nah kenapa saya pilih ini 5 GHz, karena saya ingin memisahkan device 5 GHz dengan device 2,4 GHz, dimana di rumah saya ini device 2,4 GHz nya itu ada 15 lebih, karena saya pakai smart home semua device nya kayak smart switch, smart kamera, lalu smart breaker, smart plug, itu semuanya pakai 2,4 GHz. Nah saya kumpulin di TP-Link tuh, sudah mulai ngadat-ngadat, TP-Link-nya mesti di reset terus. Nah ini saya harapkan saya bisa memisahkan antara 2,4 dengan 5 GHz. Yang device 5 GHz masukin sini, 2,4 untuk ya device kecil-kecil. Nah TP-Link saya yang lama khusus nanti buat untuk smart home gitu. Harapannya yang di 5 GHz ini frekuensinya tidak terganggu dengan banyaknya device 2,4 GHz di rumah ini. Karena dengan ini berarti 1, 2, 3, ada 3 router berarti. Sekarang ada 3 router nyala, Netis, TP-Link dengan ZTE dari ASP. Nah itu 2,4 GHz semua ya. Saya ingin pisahin sekarang 5 GHz, karena sekarang rata-rata device 5 GHz semua ya. Nah kita mulai dari awal. Ini ada sistem status, ini untuk menunjukkan WAN-nya, LAN-nya itu terkoneksi apa tidak. Operation mode-nya gateway mode.
bisa WISP, bisa wireless ISP, bisa tembak. Jadi nggak perlu kabel, langsung tembak ke routernya ISP, bisa connect langsung membagi jaringan. Device information, dia juga firmware version 5,9C 4041, build time 2019. Oke. Lalu operation mode di sini ada gateway, bridge, repeater. Bridge ini untuk access point ya, repeater juga untuk access point. Kalau bridge itu untuk pakai kabel ya, repeater itu untuk wireless. WISP ini wireless ISP. Itu banyak nih di bahas. Network WAN setting, LAN setting ya, static DHCP ini untuk supaya IP perangkat nggak berubah-ubah, mana aja yang terkoneksi IP perangkat nggak berubah, dibikin statik, baru nanti bandwidthnya diatur. IPv setting nggak pernah saya pakai sih, IPv6 juga nggak pernah saya pakai. Mestinya standar ya, dari TP-Link juga sudah. 5G wireless nih, ini 8012A NAC. Kita bisa pakai N, bisa AC. Basic setting oke. Wah, signalnya ketahuan. Basic setting. Channel bandwidth bisa 80 MHz, bisa lebar ya kalau yang 5G ya. Region USA, biasanya region saya pasang antara Cina ya, random sih, cuman rata-rata di rumah saya pasang di Europe semua. Ini untuk multiple access point, jadi SSID nya bisa banyak. Atau nih maksimalnya berapa nih? Maximum access point count is 2. Oke, 2. Ini MAC authentication, kalau ini bisa block MAC address. Jadi kalau ada device yang MAC address tersebut mau masuk nggak bisa. Wireless distribution system on off ini biasanya saya matikan. WPS juga saya matikan, nggak pernah saya pakai. Advanced setting, PG protection, ini mestinya ya di off kan bener, supaya dia nggak berubah jadi wireless B atau wireless G. Wireless status sama, ada multiple AP di 5G wireless. MAC authentication, WDS, WPS, oke, channel oke ya, sama ini sih umum ya. Bikin interval preamble, frekuensi transmit power 100%. Ini biasanya di transmit power ini saya kecilin. Kadang-kadang kalau ini 100%, semua router yang ada di rumah ini contohnya dibikin 100%, dia berantem. Jadinya malah sinyalnya bagus, tapi bandwidthnya turun, downloadnya turun, bandwidthnya turun. Itu karena berantem. Jadi biasanya saya nggak pernah ada yang dibikin 100. Mungkin kalau ada yang dibikin 101, yang lainnya saya bikin 75%, 50%, supaya nggak berantem. Walaupun sinyalnya ada satu turun, kalau bisa set di 50%, satu turun, satu bar turun di wifi, tapi stabil gitu. Jadi nggak berantem. Ada transmit power semuanya ya. Nah ini QoS yang tadi, quality of service. Firewall ya standar aja, ini ada di DMZ standar ya. Manajemen, administrator, time setting, ada NTP, oke. NTP nya ada di DNS. Ini katanya NTP suka ngelup ya, cuman nggak tahu ya, mungkin yang firmware ini udah bagus. DNS, remote management, PNP ini di enable untuk quality of service biasanya. Sistem repeat oke. Sisinya standar.
Ini yang penting nih. Saya nggak mau kalau ceritanya beli router tapi nggak ada QoS nya ini, nggak ada bandwidth controlnya itu enggak gitu. Saya nggak bisa ngatur jadinya gitu. Iya, logout. IP standarnya 01 ya, masuk tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Bagus, modelnya bagus, simple. Saya pernah lihat juga ada orang udah bongkar ya, sudah bongkar antenanya itu di sini, di sini, di sini, di sini. Sepertinya yang ini antena 2,4 GHz, yang di sini samping sama di atas itu 5 GHz. Antenanya di sini. Jadi kalau ya, jadi ini omni nih, mau taruh begini bisa. Antenanya di sini, dua di atas ya. Gampang. Dan ini portnya PCB-nya full dan chip wirelessnya dipakai Realtek 8812 kalau nggak salah. Realtek 8812 PRH itu chip wirelessnya. Nah, ini ya, ini udah best bang of your buck lah. Ini harganya nggak sampai 300 tapi fiturnya fitur sultan ya. Ya mungkin kalau ceritanya mau yang lebih canggih bisa pakai Mikrotik atau Edge router dari Ubiquiti. Tapi kemarin saya mikir Mikrotik ya harganya yang 300.000 ada, pengen coba yang simpel. Mikrotik ada yang 300, ada yang 600, yang ini kan di bawah 300. Ada juga kemarin tenda, saya beli ini aja. Edge router apalagi harganya mahal, hampir jutaan ya. Kira-kira demikian review singkat Totolink A830R ya. Terima kasih.